Halo teman-teman, selamat datang kembali di konten yang berjudul Lanjutan Kisah Ahok, Rahasia Belajar Menjadi Pemimpin yang Sesungguhnya. The Power of Readiness, karena saya akan jauh lebih siap menjadi apapun ketika saya bisa menguasai diri saya. Enjoy the process of becoming. Jadi sesuai janji Mbah, maka kita akan membagikan metode untuk bersiap menjadi seorang pemimpin. Melewati proses yang perih dan pedih, yang meski tak sama peristiwanya, namun pelajaran dan makna deritanya kurang lebih sama dengan apa yang pernah dialami dan dilewati oleh Ahok. Perubahan diri yang terjadi pada Ahok sejalan dengan proses transformasi diri seorang pemimpin sebagaimana ditulis oleh Warren Bennis dalam bukunya On Becoming a Leader. So, the point is not to become a leader. The point is to become yourself. To use yourself completely in order to make your vision manifest. You must, in sum, become the person you started out to be, and to enjoy the process of becoming. Jadi kata kuncinya adalah enjoy the process of becoming yourself. Jadi intinya bukan menjadi seorang pemimpin, intinya adalah menjadi diri sendiri, yakni mendayagunakan seluruh potensi diri Anda sepenuhnya untuk mewujudkan visi Anda. Anda harus menjadi orang yang Anda inginkan sejak awal, menjadi diri Anda yang sejati, dan menikmati proses petualangan menuju ke sana. Jadi, apa saja tahapan-tahapan untuk bersiap menjadi seorang pemimpin? Ternyata ada 3 tahapan atau 3 bidang yang mesti dipersiapkan oleh seorang calon pemimpin. Namun sebelumnya mari kita melihat bagaimana sebuah kepemimpinan itu bekerja. Dari perspektif proses, maka dapat dimengerti bahwa kepemimpinan terjadi manakala hadir seorang pemimpin bersama anak buah untuk menghadapi satu situasi, kondisi, dan keadaan yang perlu ditangani, perlu diatasi, perlu ditanggulangi. Yang ditanggulangi lewat berbagai proses untuk mencapai satu hasil, atau bolehlah kita sebut sebagai situasi, kondisi, dan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, Mbah gambarkan di dalam segitiga tersebut perlu ada komunikasi, relasi, kendali, dan komando yang rapi serta lancar agar tercipta suatu hasil atau keadaan yang lebih baik yang biasa kita sebut sebagai mencapai target, misi tercapai, ataupun visi terwujud. Nah, hal ini akan tercapai apabila seorang pemimpin telah melatih dirinya dalam 3 bidang berikut. Pertama adalah be atau menjadi, kedua adalah know, berpengetahuan cukup dan memadai, 3, do, melakukan kegiatan atau proses secara lengkap dan berdisiplin. Jadi metodologi pembelajaran kepemimpinan mandiri yang Mbah Hoki Bejo hendak bagikan berasal dari 2 literatur sumber. Yang pertama dari Warren Bennis dalam bukunya On Becoming a Leader. Yang kedua dari Army Leadership Development Model yang bisa kalian temukan secara mudah di internet. Dari Army Leadership Development Model terperinci secara lebih jelas ada 3 tahapan yang perlu dilewati atau dipelajari oleh seorang calon pemimpin, yaitu pertama, tahapan pembentukan karakter, menempa jiwa kepemimpinan dalam dirinya atau be a leader. Selain pembentukan karakter atau jiwa kepemimpinan, sekaligus juga di sini digembleng sisi jasmani atau kesemaptaan. Karena ini kan model dari militer ya, jadi
Aspek fisik, jasmani, kesemaptaannya juga digembleng. Berlanjut kemudian adalah tahapan mengasah intelektualitas, kemampuan mental, atau kecerdasan calon pemimpin tersebut, atau know, ya. Mengapa pembentukan karakter atau jiwa kepemimpinan ini perlu dipersiapkan? Mengapa penggemblengan jasmani tadi juga perlu dipersiapkan? Mengapa mengasah intelektualitas juga diperlukan? Nah, mari kita kembali sejenak melihat model segitiga kepemimpinan dari perspektif proses yang terdiri dari 3 komponen, yaitu ada pemimpin dan ada anak buah. Pemimpin dan anak buah berelasi, berkoordinasi, bekerja sama, menjalani proses-proses untuk menangani suatu keadaan dan mendapatkan hasil yang mau dicapai atau diwujudkan. Nah, gabungan kerjasama dan kombinasi perpaduan antara pemimpin dan anak buah secara bersama-sama akan menghadapi situasi di lapangan dengan kadar kesulitan, ancaman, bahaya, perubahan yang bisa saja berbeda dari pembacaan situasi di awal dan perencanaan yang dibuat di markas. Nah, di dalam pembentukan karakter atau jiwa kepemimpinan serta tak ketinggalan kesemaptaan fisik ini, berbagai konten atau materi yang perlu disantap oleh para calon pemimpin, antara lain materi-materi yang terkait dengan nilai-nilai. Kedua, etos kerja, etos berjuang, jiwa satria, semangat melindungi atau semangat melayani rakyat, semangat melayani customer, disiplin, profesional, dan rasa percaya diri. Sementara dalam pembentukan intelektualitas atau kecerdasan pemimpin atau aspek know ditumbuhkan lewat berbagai konten atau materi, antara lain kecerdasan taktis, operasional, hingga strategis, penalaran, kecermatan membaca situasi atau menemukan permasalahan, kemudian menggugah kreativitas dan inovasi, kepandaian bergaul di tengah masyarakat, kemudian kemahiran atau keahlian khusus, keterampilan spesial. Nah, 3 hal ini yaitu pembentukan karakter, jiwa kepemimpinan, kesemaptaan fisik, dan kecerdasan, serta penalaran ini bisa diajarkan baik di dalam kelas, baik di luar kelas atau di lapangan, juga dalam bentuk permainan hingga olahraga, baik beregu maupun kelompok, untuk membangun semangat kebersamaan, semangat teamwork, ataupun juga untuk perorangan, untuk mengasah keahlian khusus atau spesial. Nah, ini semua adalah desain proses pembelajaran kepemimpinan yang masih bersifat simulatif, masih bersifat eksperimen. Ibarat orang belajar menyetir mobil, ini masih nyetir mobil boom car di arena bermain, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, ada proses pembelajaran kepemimpinan di dunia nyata. Nah, ini yang penting. Kemampuan memimpin akan sangat terasah ketika dia sudah terjun di dunia nyata, bukan di kamp pelatihan. Maka seorang pemimpin akan bertumbuh maju dengan mengerjakan 3 agenda seorang pemimpin atau do. Keadaan di lapangan ini yang akan membutuhkan baik ketangguhan jiwa yang tadi sudah dibentuk, kesemaptaan fisik, dan kecerdasan untuk memecahkan berbagai masalah dan rintangan nyata yang terjadi di lapangan. Nah, kita masuk ke 3 agenda sehari-hari seorang pemimpin ya. Jadi agenda pertama adalah dia memimpin orang-orangnya untuk berproses menangani situasi dan mencapai hasil ya. Di ranah memimpin ini, seorang pemimpin mengerjakan apa saja? Dia akan mengerjakan kurang lebih hal-hal berikut. 1. Memimpin orang lain. 2. Membangun kepercayaan orang lain atau anak buah. Karena seorang pemimpin tidak bekerja sendirian, dia perlu membangun rasa saling percaya dengan anak buahnya. Dengan cara apa? Ya, dia bisa menjaga dan menunjukkan satunya kata dengan perbuatan.
lewat contoh dan keteladanan. 3. Meluaskan pengaruh melampaui rantai komandonya. Ringkasnya, seorang pemimpin perlu bergaul luas lintas organisasi atau lintas departemen, lintas bagian. Supaya apa? Sebagai antisipasi kalau nanti ada satu penugasan yang membutuhkan koordinasi lintas bagian, dia sudah berkenalan, sudah membangun hubungan yang baik dengan bagian-bagian lain. Kemudian komunikasinya, dia bisa berkomunikasi secara jelas dan lancar. Dia bisa memberikan instruksi dan pengarahan dengan clear, ya. Kemudian dia juga punya kemampuan mendengar dengan seksama, mendengarkan umpan balik dari anak buah. Mengapa? Ya karena anak buah itu ibarat kepanjangan mata dan telinga pemimpin di lapangan. Jadi perlu seorang pemimpin itu membangun satu komunikasi dengan anak buahnya secara berkala agar dia bisa mengukur dan menakar keadaan di lapangan dengan meminjam mata dan telinga serta pikiran anak buahnya. Ya. Kemudian agenda yang kedua, seorang pemimpin itu apa? Mengembangkan, dia mendevelop, ya. Jadi dalam ranah mengembangkan ini setidaknya ada 3 hal yang perlu dikerjakan, yaitu 1. Menciptakan suasana atmosfer bekerja yang kompak dan sinergis, membangun satu sistem dan infrastruktur. Nah, ini yang kedua. Dari 1 suasana, kedua dia bangun sistem dan infrastruktur kerja yang menunjang untuk menangani apa? Situasi, membereskan persoalan dan mencapai hasil. Ya. Lalu yang ketiga, dia mengembangkan anak buah. Nah, anak buah dikembangkan dengan cara bagaimana? Nah, kalau ini sudah di dunia nyata, maka dengan cara memberi anak buah tugas atau delegasi secara bertahap, ya. Maka delegasi dan penugasan ini akan memberi ruang kepada anak buahnya untuk belajar, menggunakan keterampilannya yang tadi dipelajari di kelas, serta memupuk rasa tanggung jawab terhadap tugas dan tujuan akan semakin tinggi. Ya, orang yang diberi tugas itu akan lebih maju ketimbang orang yang dibiarkan nganggur, kurang lebih begitu. Nah, lalu caranya juga mengembangkan orang ada macam-macam, ada yang disebut coaching, ada yang disebut mentoring, training, ya. Itu kurang lebih agenda yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, sementara dia juga mengembangkan orang lain, dia senantiasa mempersiapkan diri sendiri. Dia terus belajar, dia terus memajukan dirinya dengan sangat baik dan tertata. Kemudian dia memupuk rasa dedikasi penuh terhadap peran, tugas, dan tanggung jawab yang diemban. Nah, yang ketiga agendanya apa? Yaitu jelas mencapai hasil. Ya, seorang pemimpin itu mengukur dirinya sudah kerja atau belum, itu dilihat dia sudah menghasilkan atau belum. Ya, kalau seorang pemimpin tidak menghasilkan berarti boleh dikatakan dia sedang berada di luar jalur kepemimpinan karena nggak membawa hasil. Ya, membawa hasil itu apa namanya? Ya, mencapai target, membereskan masalah, ya. Itu adalah output atau hasil kepemimpinan seorang pemimpin. Akhirnya, setelah Anda mempelajari ini semua, Mbak Ukijo berharap bahwa semua ini akan membantu Anda untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, ya. Carilah pelajaran-pelajaran secara di kelas. Kalau sudah Anda ada di lapangan dan pegang peran kepemimpinan, kerjakan 3 agenda seorang pemimpin itu secara utuh dan lengkap dalam 365 hari dalam setahun, ya. Semoga dengan melakukan itu, maka pancaran aura kepemimpinan, kehangatan daya kepemimpinan, dan radiasi energi kepemimpinan Anda terjadi. Karena apa? Dilatih, dibentuk, dipelajari, dan terasah keluar bukan melalui proses pertapaan dalam kesendirian dan sepi, tetapi justru melewati berbagai rintangan dan kesulitan hidup yang nyata-nyata silih berganti datang menghampiri. Ya, semoga Anda bisa menikmati proses untuk menjadi dirimu sendiri sambil mengasah keterampilan kepemimpinanmu. Sebagai tambahan,
kita bisa belajar kepemimpinan itu dari tokoh-tokoh di dunia atau di ranah sipil. Tetapi kita juga bisa belajar kearifan kepemimpinan dari ranah militer. Nah, di sini kita ambil dua tokoh, dalam hal ini Ahok yang mewakili ranah sipil, ya, yang dia mengatakan bahwa karena saya akan jauh lebih siap menjadi apapun ketika saya bisa menguasai diri saya. Itulah kearifan kepemimpinan yang terwakili dari diri Ahok pada ranah sipil. Nah, pada sisi yang lain ada satu kearifan kepemimpinan militer dari tokoh militer, ya, Prancis, ya, pernah menjadi kaisar di Prancis juga, ya, namanya Napoleon Bonaparte. Ia berkata, "If you build an army of 100 lions and their leader is a dog, in any fight, the lions will die like a dog." Jika kamu membangun pasukan yang terdiri dari 100 ekor singa dan dipimpin oleh seekor anjing, maka dalam setiap pertempuran singa-singa itu akan mati seperti anjing. But if you build an army of 100 dogs and their leader is a lion, all dogs will fight like a lion. Tetapi jika kamu membangun satu pasukan 100 ekor anjing yang dipimpin seekor singa, maka semua anjing akan bertarung seperti seekor singa. Nah, semoga dengan konten pembelajaran kepemimpinan ini Anda menemukan intisari jiwa kepemimpinan Anda bertumbuh, nyali kepemimpinan Anda bertumbuh, nalar kepemimpinan Anda bertumbuh, nurani kepemimpinan Anda bertumbuh. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Sebagai penutup, silakan mendengarkan suara merdu Mbah Hoki Bejo yang sudah menyanyi. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. I see trees of green, red roses too. I see the bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world.
the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They are literally saying, I love you. I hear baby cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yes, I think to myself, what a wonderful world.